Sepanjang hidupnya, Ugaki Akana selalu kuat. Tetapi hari ini dia bertemu dengan Andi yang menurutnya sangat tidak tahu malu. Namun, dia juga tahu kedua pengawal pribadinya sekarang sudah tidak berdaya. Dan dia sendiri bukanlah tandingan Andi. Tidak ada cara untuk berhadapan langsung dengan Andi. Jadi dia hanya bisa menghindari konflik untuk sementara, lalu mencari kesempatan untuk membalas dendam dan menemukan cara lain untuk mendapatkan saham farmasi Asahi. Oleh karena itu, dia pun dengan marah memprotes. Baik, kalau kau mengatakan bahwa Ryu Asahi adalah pewaris sah, mari kita mundur selangkah. Bagaimanapun juga, aku sudah membayar 45 miliar dolar. Kalau kau mengatakan bahwa kontrak ini tidak sah, maka kembalikan 45 miliarku sekarang juga. Andi Rewa tertawa meremehkan dan berkata dengan nada menghina, "Mengembalikan uangmu? Maaf Tuan Ugaki, mungkin kau kurang mengenal aku. Ada satu prinsip yang selalu aku pegang teguh. Entah kau pernah mendengarnya atau tidak." Ugaki Akana bertanya dengan gigi terkatup. "Prinsip apa itu?" Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Prinsip itu adalah tidak pernah mengembalikan uang." Mendengar kata-kata itu, rambut licin Ugaki Akana yang berminyak hampir meledak karena marah dan dia berseru, "Tidak pernah mengembalikan uang?" Dia memegang dadanya, menunjuk Andi dan memarahi. "Sejak tadi kau selalu berkata bahwa kau mematuhi hukum. Apakah seperti ini caramu mematuhi hukum? Uang sebesar 45 miliar telah masuk ke rekening farmasi Asahi. Kau harus memberiku saham. Kalau tidak, kembalikan uangku. Apakah kau masih ingin menipu uangku dan tidak memberikannya kepadaku?" Andi Rewa mengangguk, lalu dengan wajah tanpa ekspresi dia berkata, "Benar, aku memang ingin menipu uangmu. Uang itu sudah masuk ke kantongku. Semuanya terserah aku yang mengaturnya. Kau pikir aku akan mengeluarkannya dan mengembalikannya kepadamu hanya karena kau memintanya?" Ugaki Akana merasakan sakit yang menusuk di dadanya. Kau... Seumur hidupnya, dia belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Oleh karena itu, dia menggertakkan giginya dan berteriak, "Aku tidak percaya. Kau pikir kau bisa menelan 45 miliar begitu saja?" Andi Rewa mengangguk dan tersenyum. "Bukankah aku sudah menelannya? Dan kau yang memberikannya padaku dengan sukarela?" Ugaki Akana hampir muntah darah. Pada saat ini, Andi berkata kepada Ibnu Komar, "Silakan antar Tuan Ugaki keluar." Ibnu Komar mengangguk dan segera membawa beberapa orang bawahannya untuk mendekati Ugaki Akana, lalu berkata dengan tenang, "Tuan Ugaki, sebaiknya kau pergi sendiri. Jangan paksa aku menggunakan cara lain. Jangan sampai kau harus keluar dengan tandu. Kalau sampai itu terjadi, mungkin kau tidak akan pulih dalam waktu 3 atau 5 bulan." Ugaki berteriak marah, Kau berani mengancamku?" Ibnu Komar tersenyum dan berkata, "Aku masih lebih baik. Aku hanya mengancammu dengan kata-kata. Tapi temperamen Tuan Andi biasanya tidak begitu baik. Kalau kau tidak segera pergi, bisa jadi dia akan memukulmu." Ugaki Akana menggertakkan giginya dengan keras. Dia marah, tetapi tidak berani melawan. Dia hanya bisa menahan amarahnya dan berkata dengan dingin, "Baik, aku ingin melihat siapa yang berani mengambil uang 45 miliarku. Masalah ini belum selesai." Setelah itu, Ugaki Akana berjalan keluar dari ruang pertemuan dengan tangan di belakang dan wajah yang suram. Andi melihat punggungnya dan tersenyum tipis. Dia mendengar kalau Ugaki Akana selalu ingin berinvestasi di farmasi Asahi. Jadi Ugaki ingin menikahkan putrinya Rika Akana dengan Nobu Asahi. Memikirkan hal ini, hati Andi merasa sedikit tidak senang. Rika Akana, cantik dan anggun, menikahkannya dengan Nobu Asahi? Ugaki Akana pasti buta. Menurutnya, Ugaki Akana tidak ada bedanya dengan ibu mertuanya, Carla, yang rela mengorbankan kebahagiaan putrinya demi keuntungan pribadi. Oleh karena itu, Andi memang tidak punya kesan baik terhadap Ugaki. Saat ini, Tanaka datang ke hadapan Andi dan dengan hormat dia berkata, "Tuan Andi, aku sangat menyesal atas kejadian ini."
Aku tidak menyangka kalau sekarang kau adalah pemegang saham utama Farmasi Asahi. Kalau ada sesuatu yang tidak memadai hari ini, aku mohon pengertianmu." Sebagai seseorang yang telah menyaksikan kekuatan Andi, Tanaka sangat menghormati Andi. Dengan satu serangan, Andi melumpuhkan Yamamoto, dan hanya dengan beberapa gerakan, Andi membuat pengawal pribadi Ugaki Akana kehilangan kemampuan bertarung. Bagi Tanaka, Andi adalah sosok yang sangat kuat hingga sulit dipercaya. Jadi, meskipun sekarang ini dia berada di Jepang, dan meskipun keluarga Akana memiliki pengaruh besar di Jepang, Tanaka tetap merasa bahwa keluarga Akana sebaiknya tidak mencari masalah dengan Andi. Kalau tidak ada yang tahu nasib apa yang menunggu seluruh keluarga Akana. Andi melihat Tanaka cukup pengertian, wajahnya sedikit melunak. Lalu dia berkata, "Tanaka, berikan aku kontakmu. Mungkin aku bisa membutuhkan bantuanmu suatu hari nanti, di masa depan." Tanaka segera mengeluarkan kartu namanya dan dengan hormat menyerahkannya kepada Andi sambil berkata, "Tuan Andi, ini kartu namaku, tolong diterima." Andi mengangguk. Dia mengambil kartu nama itu dari tangan Tanaka lalu memasukkannya ke dalam sakunya. Tanaka membungkuk sedikit kepada Andi dan berkata, "Tuan Andi, kalau begitu aku akan pamit dulu." Setelah selesai berbicara, dia keluar dari ruang pertemuan. Dua pengawal pribadi Ugaki Akana yang lengannya patah juga hanya bisa melarikan diri dengan tergesa-gesa sambil memegangi lengan mereka yang terluka seperti seorang pendekar tanpa lengan. Ruang pertemuan kembali terdiam. Semua orang menatap Andi dan Ryu dengan cemas. Mereka benar-benar tidak tahu nasib seperti apa yang menunggu mereka selanjutnya. Saat ini, Ryu berdeham dan berkata, "Aku ingin kalian semua tahu, sebagai pewaris sah Farmasi Asahi, aku memiliki hak penuh atas keputusan di Farmasi Asahi. Perjanjian pengalihan saham yang kutandatangani juga memiliki kekuatan hukum penuh. Jadi, sekarang Farmasi Asahi sudah menjadi anak perusahaan Farmasi Biotech. Kalau kalian masih ingin bekerja di sini untuk mencari nafkah," seseorang langsung menyela, "Sebelumnya, ketua lama memberikan kami para eksekutif keluarga 30% saham kering. Sekarang kau menyerahkan 90% saham kepada orang lain. Lalu bagaimana dengan kepentingan kami?" Ryu menjawab dengan tegas, "Di masa depan, kalian bisa mendapatkan 3% dari keuntungan sahamku yang 10%. Ini bisa aku jamin." Seseorang dengan marah mempertanyakan, "Kalau menjadi sedikit seperti itu, bagaimana kami bisa menghidupi keluarga kami?" Yang lainnya juga ikut menimpali, "Benar, ini sama saja dengan membunuh kami. Iya, kalau begini terus, kami akan mati kelaparan." Ryu tidak menyangka bahwa setelah memukul Yutaka, masih ada begitu banyak orang yang menentangnya. Dia berpikir di dalam hati, "Masalah ini memang rumit. Aku terpaksa menyerahkan 90% saham kepada Andi demi kebebasan. Kalau tidak, aku tidak tahu sampai kapan aku dikurung di tempat pemeliharaan anjing itu. Tapi orang-orang ini pasti tidak mau mengorbankan 90% kepentingan mereka sendiri." Andi kemudian berbicara dengan suara dingin, "Kalau kalian tidak bisa menerima usulan Ryu, segera pergi ke Departemen SDM untuk mengajukan pengunduran diri." Seseorang tertawa dingin, "Seluruh penelitian, produksi, pemasaran, dan penjualan Farmasi Asahi dilakukan oleh kami. Kalau kami berhenti, Farmasi Asahi akan segera lumpuh. Semua basis produksi di seluruh negeri akan jatuh ke dalam kekacauan. Pada saat itu, kalian hanya bisa menunggu kebangkrutan." Andi tersenyum dan bertanya padanya, "Apa jabatanmu di Farmasi Asahi?" Orang itu menjawab dengan arogan, "Aku bertanggung jawab atas penelitian dan pengembangan. Aku adalah kepala departemen R&D. Puyer Yulanta dikembangkan olehku bersama Tuan Nobu Asahi. Tanpa aku, seluruh penelitian dan pengembangan Farmasi Asahi akan berhenti." Seseorang menambahkan, "Benar, kalau Kawaka Asahi pergi dari Farmasi Asahi, perusahaan ini akan kehilangan seluruh kemampuan inovasinya." Andi mengangguk dan berkata sambil tersenyum,
Wah, bagus sekali. Dalam perjalanan ke sini aku berpikir, setelah mengakuisisi Farmasi Asahi, aku pasti akan melakukan reformasi besar-besaran terhadap perusahaan ini. Departemen pertama yang harus dipangkas adalah Departemen R&D. Karena menurutku, Departemen R&D Farmasi Asahi tidak ada gunanya dan hanya sampah. Kawaka Asahi berteriak dengan marah. Aku adalah lulusan pasca doktoral dari Fakultas Biofarmasi Universitas Tokyo, salah satu ahli farmasi terbaik di Jepang. Departemen yang kupimpin adalah yang terkuat di industri farmasi Jepang. Tapi kau berani mengatakan aku sampah? Andi mengejek. Obat yang kalian kembangkan, setidaknya 80% dari resepnya dijiplak dari resep kuno negaraku. Hanya 20% yang merupakan sedikit modifikasi dari kalian. Jelas-jelas hasil jiplakan, tapi kalian mengklaim bahwa itu hasil penelitian kalian sendiri. Menyebut kalian sampah adalah penghinaan bagi sampah itu sendiri. Setelah dihina oleh Andi Rewa, Kawaka Asahi merasa wajahnya panas seperti terbakar. Dia sangat paham kondisi Farmasi Asahi, persis seperti yang dikatakan Andi. Semua resep obat di perusahaan itu berasal dari literatur pengobatan tradisional negara lain. Karena itu, dia merasa malu tetapi tidak tahu bagaimana cara membantah kata-kata Andi. Andi menatap Kawaka dan berkata dengan dingin, "Peneliti sepertimu yang hanya bisa meniru tidak ada gunanya bagiku. Jadi, aku mengumumkan bahwa mulai sekarang Departemen Penelitian dan Pengembangan Farmasi Asahi dibubarkan. Semua karyawan dipecat tanpa terkecuali." Orang-orang di Farmasi Asahi terkejut sampai tidak bisa berkata apa-apa. Keputusan Andi ini terlalu kejam, bukan? Harus diingat bahwa Departemen Penelitian dan Pengembangan Farmasi Asahi memiliki lebih dari 100 orang. Di belakang lebih dari 100 orang ini ada lebih dari 100 keluarga. Saat ini, Kawaka merasa ketakutan. Meski penghasilannya cukup tinggi, tapi tekanannya juga besar. Harga properti di Tokyo adalah yang tertinggi di Asia. Beberapa tahun lalu, ketika Farmasi Asahi sedang berkembang pesat, dia membeli sebuah apartemen besar di pusat kota dengan hipotek. Hanya untuk membayar cicilan bank setiap bulannya, dia harus mengeluarkan lebih dari 2 juta yen. Selain itu, dia juga memiliki 2 anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang baru lahir. Dengan istri dan ketiga anaknya, total 5 anggota keluarga bergantung padanya untuk nafkah. Penghasilannya dari Farmasi Asahi sebenarnya cukup besar, sekitar 7-8 juta yen per bulan. Karena itu, kehidupan keluarganya sangat nyaman dan mereka hidup layaknya keluarga kelas atas dengan gaya hidup mewah. Namun, kalau dia tiba-tiba kehilangan pekerjaan, keluarganya akan segera menghadapi masalah keuangan yang besar dengan defisit sekitar 5 juta yen per bulan. Kalau dia tidak bisa menemukan pekerjaan dengan gaji lebih dari 5 juta yen per bulan, keluarganya akan segera terpuruk. Kawaka yang ketakutan segera memohon, "Tuan Andi, aku adalah seorang ahli di bidang bioteknologi. Kalau kau memecatku, itu akan menjadi kerugian besar bagimu. Aku mohon, tolong biarkan aku tetap di sini. Aku bersedia bekerja keras untukmu." Andi dengan ekspresi tanpa emosi menjawab, "Sekarang kau baru sadar dan ingin memohon padaku? Maaf, sudah terlambat. Hari ini kau harus menyelesaikan proses pengunduran diri atau perusahaan akan secara langsung mengakhiri kontrak kerjamu secara paksa." Setelah berkata demikian, Andi menoleh ke arah Ibnu Komar dan berkata, "Usir dia keluar." Ibnu Komar mengangguk. Dia segera maju dan seperti mengangkat anak ayam, dia mencengkram kerah baju Kawaka dan menyeretnya keluar. Pada saat ini, semua orang di ruang rapat akhirnya menyadari betapa genting situasinya. Andi sudah mendapatkan surat pengalihan saham dari Ryu Asahi. Jadi sekarang dia adalah pemilik baru Farmasi Asahi. Dengan kata lain, dia memiliki kuasa penuh atas hidup dan mati setiap orang yang hadir. Kalau mereka membuat Andi marah, mereka benar-benar bisa dikeluarkan dari Farmasi Asahi.
Akibatnya semua orang langsung berdiri tegak seperti burung puyuh. Mereka tidak berani bergerak, bahkan tidak berani berbicara. Andi Rewa kemudian berkata, "Jujur saja, di farmasi Asahi ini, aku hanya perlu mempertahankan bagian produksi. Bagian lainnya seperti penelitian dan pengembangan, promosi, dan penjualan, semuanya bisa dihapuskan." Mendengar ini, semua orang semakin terkejut dan bahkan tidak berani menghela nafas. Andi Rewa melanjutkan, obat lambung puyer bioteh mengandalkan efektivitasnya yang menyebar dari mulut ke mulut. Reputasi obat yang efektif jauh lebih berpengaruh daripada iklan apapun. Jadi tidak perlu ada departemen promosi yang khusus. Bagian penjualan juga sama. Saat ini obat lambung puyer bioteh sangat diminati, hingga para distributor datang sendiri untuk meminta produk. Jadi tidak perlu ada departemen penjualan khusus untuk mengurus distribusi di setiap wilayah. Jadi, departemen promosi dan penjualan farmasi Asahi juga dibubarkan tanpa terkecuali. Ruang rapat langsung gempar. Ada beberapa departemen besar di perusahaan ini, tetapi sekarang selain departemen produksi, semua departemen lainnya akan dihapuskan. Ini berarti akan ada ribuan orang yang kehilangan pekerjaan. Sebagian besar eksekutif senior farmasi Asahi yang hadir juga akan kehilangan pekerjaan. Apalagi saat ini kondisi ekonomi global sedang tidak baik. Krisis di usia paruh baya sangat serius. Dan di berbagai belahan dunia banyak berita tentang orang-orang paruh baya yang di PHK dan akhirnya bunuh diri karena tidak tahan dengan tekanan tersebut. Ini menunjukkan betapa besar tekanan yang dihadapi oleh mereka yang berada di usia paruh baya saat ini. Sebagian besar eksekutif senior farmasi Asahi yang hadir berusia antara 35 hingga 55 tahun yang merupakan kelompok usia paruh baya. Tiba-tiba kehilangan pekerjaan bagi mereka akan seperti langit runtuh. Seluruh ruangan langsung dipenuhi oleh tangisan dan ratapan. Ketika Andi mengumumkan pemutusan hubungan kerja mereka, itu hampir sama dengan mengumumkan kebangkrutan keuangan keluarga mereka. Andi tidak menunjukkan sedikit pun rasa kasihan terhadap orang-orang paruh baya yang menangis dan meratap ini. Farmasi Asahi adalah perusahaannya sekarang, dan dia tidak akan mempekerjakan karyawan yang malas atau tidak memiliki nilai. Oleh karena itu, mereka semua harus dipecat dengan segera. Pada saat ini, Ugaki sedang duduk di dalam mobilnya dan memaki dengan marah. Sepanjang hidupnya, dia belum pernah dipermalukan seperti ini. Sebagai kepala keluarga besar Akana, dia dipermalukan oleh seorang pemuda. Pengawal pribadinya dihancurkan dan 45 miliar yang dia masukkan ke dalam rekening farmasi Asahi tidak bisa kembali. Bagi siapapun, jumlah ini adalah angka yang luar biasa. Bahkan orang terkaya sekalipun tidak akan menerima kenyataan kehilangan uang sebanyak itu tanpa alasan. Oleh karena itu, Ugaki menggertakkan giginya dan berkata, "Dendam ini tidak akan kubiarkan begitu saja. Aku bukan manusia kalau tidak membalasnya. Aku bukan hanya harus mengambil kembali 45 miliar milikku, tetapi aku juga akan memastikan anak itu mati di Jepang." Di sampingnya Tanaka buru-buru berkata, "Ketua, Tuan Andi memiliki kekuatan yang luar biasa. Tolong jangan gegabah untuk melawannya." Ugaki mengangkat tangannya dan menampar Tanaka hingga meninggalkan bekas 5 jari merah di wajah Tanaka. Ugaki berteriak, "Dasar bodoh! Apakah kau sedang menguji kekuatan orang lain dan merendahkan keberanianku? Apakah kau pikir Ugaki Akana tidak bisa mengatasi seorang pemuda asing berusia 20-an? Sambil memenggangi wajahnya yang masih terasa sakit, Tanaka berkata dengan gugup dan sedikit tersinggung, "Ketua, Tuan Andi memiliki kekuatan yang sangat luar biasa dan cara bertindaknya sangat tidak terduga. Tuan Yamamoto hanya mengucapkan kata pengecut dari Asia di hadapannya dan langsung dihancurkan. Kalau Tuan benar-benar berniat untuk menghabisinya, siapa yang tahu kekuatan destruktif seperti apa yang akan dia lepaskan? Jadi, meskipun Tuan memukulku, aku harus dengan sepenuh hati mengingatkanmu untuk tidak melawan pria itu."
Ekspresi wajah Ugaki berubah menjadi sangat buruk. Dia sangat mengenal Tanaka. Anak ini setia padanya. Bahkan kalau Tanaka diperintahkan untuk melakukan bunuh diri dengan cara harakiri di tempat, Tanaka mungkin tidak akan ragu sedikit pun. Oleh karena itu, kata-kata yang diucapkan Tanaka tadi pasti berasal dari lubuk hatinya. Memikirkan hal ini, Ugaki berpikir di dalam hatinya. Apakah mungkin pemuda itu benar-benar sekuat itu? Saking kuatnya, sampai-sampai Tanaka merasa bahwa aku, kepala keluarga besar Akana pun, tidak akan bisa menghadapinya. Ugaki mengerutkan keningnya dan bertanya kepada Tanaka, "Jadi menurutmu, apa yang harus aku lakukan sekarang?" "Tidak mungkin aku benar-benar memberikan 45 miliar itu kepadanya, bukan?" Tanaka berkata, "Itu pasti tidak mungkin. Ketua, 45 miliar yang kita bayarkan kepada farmasi Asahi, semuanya ditransfer melalui rekening perusahaan grup Akana. Bank memiliki catatan transfer yang jelas, dan farmasi Asahi belum memberikan saham apapun untuk 45 miliar ini. Kita bisa sepenuhnya mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta farmasi Asahi mengembalikan seluruh 45 miliar ini. Kita pasti akan memenangkan kasus ini." Wajah Ugaki terlihat sangat kesal. "Menggugat? Kau ingin aku Ugaki pergi ke pengadilan untuk menggugatnya? Untuk mengadu bahwa anak itu tidak mengembalikan uangku?" Tanaka berkata dengan serius, "Ketua, ini adalah cara yang paling aman dan memiliki tingkat keberhasilan tinggi." Ugaki dengan wajah marah membentak, "Tidak mungkin! Kalau orang luar tahu bahwa seorang pemuda asing yang sepele saja berani mengambil 45 miliar dariku tanpa mengembalikannya, dan aku tidak bisa membuatnya mengembalikan uang itu, hingga terpaksa harus pergi ke pengadilan untuk meminta bantuan, di mana aku harus menaruh wajahku? Bagaimana dengan wajah keluarga besar Akana? Kalau ada presiden seperti ini, bukankah orang lain akan berani menginjak-injak harga diriku?" Karena dunia bawah tanah di Jepang legal menurut pemerintah, akhirnya banyak keluarga dan konglomerat Jepang yang terlibat dalam industri bawah tanah, bahkan membangun kekuatan bawah tanah mereka sendiri. Keluarga Akana bukan hanya konglomerat teratas di Jepang, tetapi juga kekuatan utama di dunia bawah tanah Jepang. Ada 3 organisasi bawah tanah terkuat di Jepang. Peringkat pertama adalah Yamaguchi, dan peringkat kedua adalah keluarga Akana. Dunia bawah tanah adalah dunia di mana yang kuat bertahan dan yang lemah dimangsa. Di dunia ini, yang paling penting adalah tetap kuat. Bagi orang-orang di dunia bawah tanah, terkadang bukan karena mereka kejam, melainkan hukum bertahan hidup yang memaksa mereka harus kejam. Mereka berprinsip, kalau mereka selalu menjalankan prinsip bahwa mereka akan melawan mati-matian siapapun yang menyerang mereka, maka lambat laun tidak ada lagi yang berani mengganggu mereka. Namun, kalau saat dipukul mereka tidak membalas, melainkan menahan diri dan menerima nasib buruk, maka mulai dari hari itu, semua orang di dunia ini bisa menindas mereka. Selain itu, ada aturan penting lainnya untuk bertahan hidup di dunia bawah tanah itu, yaitu tidak boleh menggunakan kekuatan eksternal untuk menyelesaikan masalah. Kalau seseorang yang bergerak di dunia bawah tanah Jepang meminta bantuan polisi atau pengadilan, maka orang tersebut akan langsung dijauhi dan diasingkan oleh seluruh dunia bawah tanah. Oleh karena itu, bagaimanapun juga, Ugaki Akana tidak bisa menggunakan jalur hukum untuk mendapatkan kembali 45 miliar miliknya. Dia harus membuat Andi dengan patuh dan tanpa perubahan mengembalikan uang itu ke rekening keluarga Akana. Dia pun menggertakkan giginya dan berkata, "Ada 2 solusi untuk masalah ini. Pertama, orang yang bernama Andi Rewa itu harus dengan patuh mengembalikan uang itu kepadaku, dan hal ini tidak boleh menjadi rahasia umum. Yang kedua, langsung bunuh dia." Tanaka dengan sedikit khawatir berkata, "Ketua, aku khawatir Tuan Andi tidak akan memenuhi permintaanmu." Ugaki mendengus dingin. Tidak mau menurut. Kalau dia tidak mau,
maka pilih solusi kedua, bunuh dia. Meskipun Tanaka tidak tahu seberapa kuat Andi, tetapi dia bisa merasakan kalau Andi bukan orang biasa. Selain itu, Andi bukan hanya kuat, tetapi tampaknya juga memiliki kemampuan yang luar biasa. Kalau tidak, bagaimana mungkin Ryu menyerahkan 90% saham farmasi Asahi kepadanya? Jadi dia merasa lebih baik bagi Ugaki untuk menghindari konflik dengan Andi, karena bisa jadi akan menimbulkan masalah besar. Oleh karena itu, dia cepat-cepat mengalihkan pembicaraan. Ketua, untuk saat ini aku pikir kau tidak perlu khawatir tentang 45 miliar dari farmasi Asahi. Uang itu pasti tidak akan hilang. Hanya masalah waktu saja. Cepat atau lambat, uang itu pasti akan kembali. Jangan lupa, orang-orang dari keluarga Smith di Jakarta akan segera datang dalam beberapa hari ini. Ugaki mengerutkan keningnya dan bertanya, keluarga Smith sudah mengatakan kapan mereka akan datang? Tanaka menggeleng. Belum. Mereka hanya mengatakan akan datang kapan saja, karena perjalanan mereka menggunakan jet pribadi. Jadi mereka bisa terbang kapan saja mereka mau. Kemudian Tanaka menambahkan, Ketua, kesempatan dengan keluarga Smith ini bukan hanya kita yang mengincarnya. Keluarga Takeshi juga selalu mengintai dengan penuh minat. Aku dengar kedatangan keluarga Smith kali ini untuk memilih salah satu di antara kita dan keluarga Takeshi sebagai mitra kerjasama. Di saat seperti ini, kita harus menghindari masalah yang tidak perlu. Ugaki menggertakkan giginya dan mengangguk. Kemudian dia memerintahkan, kalau begitu, untuk sementara aku akan menahan diri terhadap anak bernama Andi Rewa itu. Awasi dia dengan ketat. Kalau dia tidak meninggalkan Jepang dalam beberapa hari ini, aku tidak akan mengganggunya dulu. Kita selesaikan dulu urusan kerjasama dengan keluarga Smith. Memikirkan kerjasama dengan keluarga Smith, ekspresi Ugaki tampak sedikit muram. Sambil duduk di dalam mobil, dia menghela nafas panjang dan berkata, Tanaka, dalam 10 tahun terakhir, perkembangan ekonomi Jepang relatif tertinggal. Akibatnya kekuatan beberapa keluarga teratas, termasuk keluarga Akana, mengalami sedikit penyusutan dan kekurangan penerus. Tanaka segera bertanya, Ketua, Jepang berkembang pesat selama beberapa dekade pasca perang. Kenapa dalam belasan tahun terakhir kita tidak bisa mengikuti perkembangan tersebut? Ugaki berkata dengan penyesalan, ada banyak alasan mengapa perkembangan ekonomi terhambat. Pertama, karena sumber daya dan lahan di Jepang selalu sangat terbatas. Kedua, karena Jepang tidak melakukan inovasi besar di bidang internet dan teknologi tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Dia melanjutkan, lihatlah, banyak perusahaan Jepang yang dulunya unggul di berbagai bidang, kini secara perlahan kehilangan keunggulan mereka. Tanaka menghela nafas, Ketua, kau benar. Jepang memang telah kehilangan banyak keunggulan tradisional, terutama di bidang produk elektronik. Ugaki berbicara dengan sungguh-sungguh. Karena itu, kerjasama dengan keluarga Smith kali ini sangat penting dan tidak boleh gagal. Tanaka dengan cepat mengangguk berulang kali dan berkata, Ketua, kau tidak perlu khawatir. Aku pasti akan memberikan yang terbaik. Sebagai salah satu konglomerat teratas di Jepang, kekuatan keluarga Akana beberapa tahun terakhir ini juga terus mengalami penyusutan. Dilema yang sama juga dihadapi oleh keluarga besar lainnya di Jepang, yaitu keluarga Takeshi. Kedua keluarga ini sedang mencari titik terobosan, sehingga secara tidak langsung mereka menaruh harapan pada keluarga Smith. Beberapa tahun terakhir ini, fokus utama keluarga Smith adalah menjaga dan memperkuat pasar domestik. Setelah berhasil mengukuhkan posisi mereka sebagai keluarga nomor 1 di dalam negeri, barulah mereka mulai melirik pasar luar negeri. Oleh karena itu, banyak keluarga besar dan konglomerat Jepang yang berharap bisa menjalin kerjasama yang mendalam dengan keluarga Smith. Selama 10 tahun terakhir, perdagangan impor dan ekspor terus tumbuh, dan kebutuhan akan transportasi laut semakin meningkat. Pembangunan serta perkembangan pelabuhan pun sangat cepat. Saat ini, perdagangan global sangat bergantung pada transportasi laut.
sebagian besar minyak, biji besi, dan berbagai barang lainnya diangkut melalui pelayaran jarak jauh. Keluarga Smith telah berkecimpung di bisnis pelabuhan selama bertahun-tahun dan memiliki saham serta operasi di banyak pelabuhan utama Nusantara. Saat ini, mereka sedang merencanakan untuk membangun perusahaan pelayaran terbesar di Asia dan membentuk armada pelayaran terbesar di Asia yang akan melengkapi pelabuhan-pelabuhan domestik yang telah mereka kendalikan. Untuk mewujudkan armada pelayaran terbesar di Asia ini, keluarga Smith tidak hanya berinvestasi besar-besaran sendiri, tetapi juga berencana menjalin kerjasama yang mendalam dengan konglomerat di Jepang dan Korea Selatan. Mereka berniat memberikan sebagian saham kepada konglomerat tersebut agar mereka bisa terlibat secara mendalam. Alasan mengajak konglomerat dari Jepang dan Korea Selatan adalah karena kedua negara tersebut merupakan negara maju dengan kebutuhan pelayaran yang sangat besar. Selain itu, pelabuhan Busan di Korea Selatan serta pelabuhan Tokyo dan Yokohama di Jepang adalah pelabuhan besar yang sudah lama berdiri di Asia. Kalau keluarga Smith berhasil mengendalikan sumber daya dari pelabuhan-pelabuhan besar tersebut, maka perusahaan pelayaran yang dipimpin oleh keluarga Smith akan mampu mengendalikan sebagian besar jalur pelayaran di Asia Timur. Di masa depan, potensi keuntungannya sangat besar, juga di Asia Tenggara. Konglomerat Jepang dan Korea Selatan sangat antusias dengan berita ini dan mereka semua berharap bisa mencapai kesepakatan kerjasama dengan keluarga Smith, sehingga dapat ikut berlayar bersama kapal besar keluarga Smith. Di Jepang saja, ada setidaknya lebih dari 10 keluarga dan konglomerat yang berharap bisa bekerja sama dengan keluarga Smith. Di antara mereka yang paling kuat adalah keluarga Akana dan keluarga Takeshi. Pada sore hari, Andi dengan kekuatan yang tak terbendung langsung memecat setengah dari seluruh karyawan farmasi Asahi. Peristiwa ini menimbulkan gempa besar di kalangan bisnis Jepang. Pertama, tidak ada yang menyangka bahwa farmasi Asahi yang sedang berkembang pesat akan berpindah kepemilikan. Kini 90% saham perusahaan tersebut telah dijual kepada seorang pria asing, dan perusahaan itu pun menjadi perusahaan milik asing. Kedua, siapapun tidak akan menyangka bahwa setelah menjadi perusahaan asing, farmasi Asahi langsung memecat setengah dari karyawannya dalam sekali gerakan. Selain karyawan di bagian produksi, hampir semua karyawan di bagian penelitian, promosi, dan penjualan juga dipecat. Langkah drastis ini membuat semua orang merasa tidak bisa percaya. Dalam pandangan mereka, cara pemecatan seperti ini sama saja dengan merusak kekuatan perusahaan. Namun Andi tidak peduli. Apa yang dia butuhkan bukanlah merek farmasi Asahi atau popularitas maupun patennya. Yang dia butuhkan hanyalah jalur produksi farmasi Asahi. Teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan kisah Andi Rewa bersama Bang Nobar di channel Bang Nobot hari ini. Jangan lupa follow akun Instagram Bang Nobar dengan nama Wan Nobar berikut ini. Oke, sampai jumpa. Salam sehat selalu. Salam Cotokon Ropalubasa.